Vokasiin podcast. Kalau melihat Kota Malang nih, siapa sih yang nggak nyaman tinggal berlama-lama di Kota Malang? Yang sudah kuliah, lulus, kerja, dan harus kembali ke kota masing-masing pasti akan kangen sama Kota Malang. Nah, dibalik nyamannya, desainnya, asrinya Kota Malang, ini ada sosok beberapa arsitek yang sangat fenomenal yang bisa mendesain kemegahan atau kenyamanan atau keindahan dari Kota Malang. Dan di depan saya sudah ada satu arsitek nih, Vokasi and Podcast, yang juga menjadi 100 arsitek potensial di Indonesia. Dan dia ini adalah arsitek bangunan ikonik loh di Kota Malang. Ada Pak Haris Wibisono, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Nino? Ya. Saya panggil Pak Nino ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir, sharing hal-hal yang kreatif, prestasinya juga di Vokasi and Podcast, dan sudah bersedia mampir di Fakultas Vokasi tentunya. Pak Aris, ini boleh cerita sama vokasioner. Jadi dulunya ini kok bisa cinta dengan dunia arsitek, ini ceritanya gimana Pak? Gimana ya? Dulu itu ya saya mengalir aja sih, nggak ada keinginan khusus ya. Tapi memang karena sejak STM itu sudah di jurusan bangunan. Oke. Sehingga kuliahnya melanjutkan apa yang sudah dipelajari di STM. Akhirnya salah satu jurusan pilihannya adalah kalau nggak arsitektur ya teknik sipil, atau yang ada di FTSP itu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, itu kan ada beberapa jurusan ya. Ada arsitektur, ada teknik sipil, ada teknik planologi. Tapi saya memilih yang arsitektur. Passionnya di dunia arsitek. Ya, kenapa Pak? Ya itu, kalau ditanya kenapa passionnya ada di situ, mungkin sudah bawaan ya. Bawaan. Gitu ya. Oke. Nah, ini kesibukannya sehari-hari ini apa, Pak Nino? Ya, sebagai konsultan arsitektur. Konsultan arsitektur. Jadi semacam biro arsitek gitu. Biro arsitek. Wih, keren. Kalau zaman dulu yang namanya insinyur, yang namanya arsitek itu kan keren banget ya, Pak ya. Ya, kayak Pak Soekarno. Soekarno itu kan insinyur bangunan dari ITB. Betul sekali. Dan tapi kenapa sih, kalau saya boleh tahu, kenapa memilih jurusan arsitek? Ya itu memang awalnya ya suka biasa aja sih, tapi apa suka gambar dulunya? Sebenarnya kalau suka gambar enggak juga ya, tapi karena ya tertarik aja ya dengan bangunan, karena sebuah tempat untuk orang bisa nyaman tinggal, gitu. Dan bangunan itu menarik menurut saya karena banyak hal yang dibahas di situ. Oke. Nah, vokasioner Pak Haris Wibisono, atau yang bisa kita kenal sebagai Pak Nino, dia ini juga adalah seorang, dulunya itu ketua Ikatan Arsitek Malang Raya dan Indonesia ya, sampai tahun 2016. Kemudian juga sekarang ini jadi anggota atau komite dari Ekonomi Kreatif Kota Malang. Iya Pak ya. Wih, itu seru banget. Membahas sesuatu yang berhubungan dengan kreatif ini vokasioner banget gitu, karena kita mencetak yang namanya praktisi sejati. Wah, gitu. Nah, juga Pak Nino, bangunan ikonik yang sempat kemarin diliput di media online. Ini bangunan ikonik yang sudah didesain ini apa aja sih yang ada di Kota Malang ini? Jadi kalau misalkan masyarakat Kota Malang atau pendatang kan lihat nih, kalau jalan-jalan di Kota Malang ini kan asri. Saya kira itu Malang ini sedikit mirip sih sama Bandung ya Pak ya. Ambience-nya itu kan banyak bangunan lama gitu ya. Benar nggak sih Pak bedanya? Ya karena memang sama-sama dirancang oleh arsitek Belanda. Jadi antara Bandung, Semarang, Malang ini ada arsitek yang merancang awalnya. Makanya ada kenyamanan dan hati yang nyaman di situ ya. Kalau tinggal di sini, apalagi sekarang udah mulai musim hujan. Jadi betul. Kembali ke Malang di era 90-an. Oke, Pak Nino, ini bangunan ikonik yang udah didesainnya apa aja Pak Nino? Ya, yang terbangun baru sedikit ya. Karena memang saya kalau mendesain ya berusaha membuat sesuatu yang diferensiasi ya. Sementara ini mungkin
ada beberapa bangunan yang meskipun saya tidak terlibat secara total menyeluruh, tapi dari sisi konseptual maupun skematik atau pra konsep rancangannya itu terlibat. Jadi kayak misalnya Gedung Malang Creative Center ya itu MCC saya terlibat di basic engineering desainnya atau schematic design. Jadi yang merumuskan konsep dan pra rancangannya dari keinginan para komunitas kreatif, itu saya menerjemahkan itu ke dalam bentuk desain. Dan saya juga pernah terlibat di perencanaan alun-alun Kota Malang yang ada di depan Masjid Jame. Itu juga kolaborasi, tidak hanya satu arsitek ya, karena waktu itu kolaborasi antara konsultan dari Pemkot itu saya, kemudian konsultan dari bank yang memberikan CSR itu rekan-rekannya Ridwan Kamil Bandung. Jadi kolaborasi di situ di alun-alun. Pak Ridwan Kamil itu keren ya Pak ya, sebagai pemimpin kota. Itu juga dia seorang arsitek juga. Sekarang juga bangun IKN ya Pak ya. Iya, salah satu yang dilibatkan juga. Wah, ini keren banget nih. Nah, tentunya juga vokasioner. Selain itu ada Dewan Kesenian Malang ya Pak ya, kalau saya lihat. Gedung DKM itu juga sudah kita desain, tapi baru terbangun seperempatnya dari desain yang ada. Oke. Dan juga ada Gedung Veteran Batu. Ya, Gedung Veteran Batu dan itu yang milik pemerintah ya. Kalau swasta itu kantornya perumahan OZ Bridge Town Tidar Atas itu. Wow, keren sekali. Jadi sudah banyak nih bangunan-bangunan yang juga didesain sama Pak Nino sebagai seorang arsitek bangunan ikonik yang ada di Kota Malang. Nah, ini gimana sih caranya untuk menjadi seorang yang kreatif? Khusus buat para vokasioner. Ya, kreativitas itu bisa dilatih saya rasa. Jadi mungkin ada dua jalan. Yang pertama memang talented ya, berbakat. Yang kedua memang dilatih dengan tekun, itu bisa jadi kreatif. Berarti konsisten dan persisten ya Pak ya. Jadi memang dia punya talenta dan itu harus dilatih. Betul. Dan ini dari sisi-sisi yang kreatif itu sebenarnya bisa tercipta itu dari kita harus memaksa atau nge-push itu biar kreativitas keluar. Terkadang kan kreativitas nggak bisa dipaksa ya Pak ya. Betul. Itu tadi tergantung passion latar belakangnya ya. Kalau memang punya passion di bidang tersebut, mestinya dia akan memacu dirinya untuk melatih diri tuh. Tapi kalau nggak ada passion ya pasti akan males-malesan untuk menempa dirinya jadi kreatif. Oke, berarti kalau misalkan pernah nggak sih dalam satu sisi Pak Nino ini ngerasa kayak mentok atau mungkin hilang kreativitasnya? Karena kalau seorang profesi-profesi yang butuh kreativitas itu kan banyak ya Pak ya. Iya. Sutradara, penulis. Desainer. Ini profesinya teman-teman semua ini ya. Gitu ya. Teman-teman PSIK Pak. PSIK. Gimana Pak? Kalau udah mentok itu gimana caranya? Ya pada satu titik menyemangati. Pasti setiap orang akan menemui titik yang semacam buntu atau itu tadi tidak menemukan ide-ide mungkin gitu ya. Nah, itu harus disiasati. Ini masalah berangkatnya kan dari mood ya, suasana hati. Nah, kalau suasana hati, suasana hatinya itu yang harus di setting supaya tidak bad mood. Kemudian jalan-jalan mencari pengetahuan baru atau wawasan baru yang bisa menstimulasi kreativitas itu tadi. Makanya kalau di arsitek itu ada kebiasaan jalan-jalan melihat karya. Itu untuk menambah wawasan, menambah kepekaan ruang, sense of place-nya, sense of space ya. Jadi arsitek sering berhubungan dengan ruang dan tempat. Ya, ruang dan waktu dan tempat. Tempat, ruang, waktu, ruang berubah menjadi tempat, kan gitu. Space menjadi place, itu dipelajari betul dan didalami. Artinya dirasakan dan dilalui secara fisik. Gitu. Jadi kalau arsitek kan gitu selalu mungkin agak aneh bagi orang lain kalau ada arsitek datang ke satu bangunan atau ke ruangan pegang-pegang melihat ketok-ketok itu perilaku dia pengen tahu ini apa ya? Ini apa? Ini apa? Kayu jati apa mahoni gitu ya, Pak? Semacam itu hal-hal kecil itu yang kalau kita sering jalan-jalan sering melihat dan merasakan desain-desain yang ada, desain ruang maupun bentuk-bentuk
objek-objeknya itu, benda-bendanya itu ya menambah wawasan dan pengetahuan. Oke. Jadi intinya kuncinya adalah sosok-sosok yang mau kreatif, profesi apapun yang dalam dunia kreativitas harus sering jalan-jalan. Iya, jalan-jalan dengan tujuan mencari inspirasi. Tapi kalau anak muda sekarang kebanyakan di rumah, jadi sedentary lifestyle yang main game, mabar, terus lihat sosial media, itu sebenarnya membunuh kreativitas nggak sih Pak? Ya karena mungkin itu istilahnya ruang online itu ruang virtual ya. Ya artinya kalau kita mengawali tahu dari ruang virtual, kemudian direalisasikan kita menuju ke suatu tempat tersebut untuk lebih bisa merasakan. Kadang suasana ruang itu tidak bisa dirasakan kalau kita tidak hadir di ruangan tersebut. Kayak gitu ya. Kayak di Malang, kita akan merasakan kota Malang kalau kita bisa jalan-jalan keliling Malang. Karena ruang yang kita hadapi atau kita pahami itu adalah bisa ruang di dalam ataupun ruang luar ataupun ruang-ruang kota. Oke. Itu kan bagian dari yang dirancang atau didesain oleh arsitek. Kalau dari sisi Pak Nino sendiri, kalau melihat kota Malang nih, bangunan apa sih yang pengen didesain dan harus ada di kota Malang? Yang belum ada? Iya. Kira-kira apa nih impiannya pengen nanti? Banyak. Saya motivasinya setiap bangunan publik atau ruang publik kota itu bisa didesain oleh arsitek dengan baik. Dan itu butuh ruang dan waktu diakomodasi oleh pemerintah kota yang menyadari kalau memang merancang kota itu butuh arsitek itu. Ya. Sehingga mestinya banyak gedung, kantor, sekolahan atau ruang publik kota yang harus diselesaikan oleh arsitek. Karena kita tahu sejarahnya kota Malang ini dirancang oleh Thomas Karsten, arsitek Belanda. Sejak tahun 1914 ya. Iya. Dan sekarang hasil rancangan arsitek tersebut itu secara tidak kita sadari yang paling sering muncul di media-media publikasi ya. Ternyata ya tinggalannya rancangan arsitek Belanda itu. Arsitek Belanda tersebut. Jadi contoh mulai dari bentang barat dan timur itu, mulai Tugu dengan stasiun. Iya. Sampai ke Jalan Kauripan, perempatan Kaitangan Raja Bali, sampai Jalan Semeru ke Jalan Ijen. Pola jalan ini kan dirancang oleh arsitek. Termasuk di perempatan Kaitangan mulai Celaket sampai ke alun-alun, ini juga dirancang oleh arsitek. Artinya kan kawasan tersebut sampai Jalan Kawi, ada stadion, ada Jalan Bandung. Dan bahkan Jalan Betek itu lebih dulu ada sebelum Jalan Ijen. Artinya kawasan itu kan paling sering muncul tuh di media publikasi. Bahkan yang katanya kota Malang ngangen itu ya yang muncul ya jalan-jalan itu kan. Tugu. Ya Pak ya, ikon banget. Betul-betul ngangeni. Terekam di benak para masyarakat yang melewati kota Malang ini. Mereka pasti akan mengingat kawasan-kawasan tersebut. Tersebut. Oke. Nah, bicara soal sejarah kota Malang, kabarnya nih Pak Nino lagi bikin buku namanya Spektrum. Itu mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman vokasioner. Saya salah satu penulis dari sekian banyak penulis. Judul bukunya itu Spektrum Kota Malang, ini jilid 2. Itu enggak tahu ya ada total penulisnya ada berapa ya, masih belum tapi itu adalah gagasan dari komunitas literasi. Jadi berbagai sudut pandang disiplin ilmu menulis tentang kota Malang yang dipicu dari kabar akan dibongkarnya Stadion Gajayana. Dan ternyata kan Stadion Gajayana juga sudah berusia 1 abad ini. Jadi itu juga dirancang oleh arsitek Belanda. Jadi sayang ya Pak kalau dibongkar ya. Biar tetap begitu aja. Punya kenangan. Tapi semakin dipercantik gitu ya Pak ya. Kan supaya lebih kontekstual aja. Iya. Kalau bangunannya mungkin bukan sudah berubah bangunan tribunnya, tapi kalau lapangan dengan lintasan atletiknya itu kan tetap masih asli ukurannya, tidak berubah. Iya. Itu benar-benar ikonik. Jalan Boulevardnya Ijen, Kayu Tangan. Terus Soekarno-Hatta. Kalau Soekarno-Hatta kan termasuk jembatannya. Baru ya, bangunan baru, tapi sekarang menjadi kawasan yang
super sibuk ya. Super macet? Iya, super macet. Aduh, ini jadi bahasanya melebar kemana-mana, tapi nggak apa-apa. Jadi bikin kita semakin, yang buat vokasioner yang memang asli Malang atau pendatang ini semakin kangen dan menikmati hidup atau tinggal di kota Malang. Nah, terakhir nih, pesan untuk mahasiswa vokasi atau biasa yang disebut dengan vokasioner. Ini apa nih Pak? Yang terkait tentang kreativitas. Ya, untuk mahasiswa vokasi berkaitan dengan bidang ilmunya ya, bagaimana caranya menjadi mahasiswa atau profesional nantinya yang kreatif, ya harus siap untuk menempa dirinya dengan berbagai cara ya, supaya kreativitas itu memang harus dibentuk atau dilatih. Jadi tidak hanya mengandalkan bakat aja gitu, tapi meskipun tidak berbakat, kalau punya passion dan mau melatih diri, saya rasa kreativitas itu bisa muncul. Oke, pas banget. Nah itu dia vokasioner. Terima kasih Pak Nino untuk waktunya dan membagikan kisah inspirasinya untuk vokasioner. Berbakatlah dan terlatihlah. See you, sampai jumpa di Vokasi in Podcast episode berikutnya. Bye.